Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fahayyakumullahu jami'an. Ikhwani wa akhwati fillah. Tulab wa talibatil ilmi. Para penuntut ilmu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji Mukhtasar Kitabil Ilmi, dan kita akan masuk fadilah yang ke-12 di antara fadilah-fadilah ilmu. Berkata penulis, Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-fadilatu ats-tsaniyata asyrata. Keutamaan yang ke-12. Annal 'alima nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Bahwasanya seorang alim, seorang yang berilmu merupakan cahaya yang membimbing jalan kehidupan manusia baik dalam urusan agama ataupun dunia mereka. Kalau di poin yang sebelumnya kita jelaskan ilmu adalah cahaya, maka di poin yang ke-12 ini penulis menjelaskan bahwasanya seorang alim, seorang ulama, orang yang berilmu itu juga cahaya bagi manusia yang lainnya. Kata penulis, Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa la yakhfa 'ala katsirin minna qissatur rajuli alladhi min bani Israil qatala 99 nafsan. Dan tidak tersembunyi bagi kita tentang kisah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dia telah membunuh 99 jiwa. Dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Jadi ada seorang pemuda, seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dia ingin bertaubat setelah dia membunuh 99 jiwa dalam kehidupannya. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Maka dia tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun bertanya tentang sosok manusia yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin abidin. Namun di kali yang pertama, sang laki-laki tersebut ditunjukkan oleh manusia kepada seorang ahli ibadah, seorang abid. Fasa'alahu. Akhirnya dia datangi ahli ibadah tersebut dan dia bertanya kepada ahli ibadah tersebut, Hallahu min taubah? Apakah dirinya masih diberikan kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia membunuh 99 nyawa, dosa yang sangat besar? Apakah masih ada pintu taubat bagi dirinya? Dia bertanya kepada ahli ibadah tersebut. Fakana al-'abidu ista'zama al-amra. Namun ternyata ahli ibadah, dia menganggap apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut sebagai dosa yang sangat-sangat besar, sebagai perkara yang sangat besar. Maka sang ahli ibadah menjawab, faqala lah. Dia katakan, tidak ada pintu taubat bagi dirimu. Sudah terlampau besar dosa yang kau lakukan. Engkau telah membunuh 99 jiwa dengan tanpa hak. Maka tidak ada pintu taubat bagi dirimu, kata ahli ibadah tersebut. Mendengar jawaban dari ahli ibadah, maka sang laki-laki yang ingin bertaubat tadi, dia kembali terbakar emosinya, kembali tersulut emosinya. Faqatalahu. Akhirnya dia pun membunuh ahli ibadah tadi, yang awalnya dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dikabarkan tidak ada pintu taubat bagi dirinya, dia kembali membunuh jiwa. Maka fa'atamma bihil mi'ah. Genaplah jiwa yang dia bunuh menjadi 100 nyawa. Namun ternyata sang laki-laki tersebut tidak putus asa.
untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali gerakkan hatinya untuk bertaubat, untuk mencari jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma dhahaba ila alimin. Akhirnya di kali yang kedua dia ditunjukkan kepada seorang alim, kepada seorang yang berilmu. Fasa'alahu, dan dia tanyakan perihal kondisi dirinya. Dia telah membunuh 100 nyawa dengan tanpa hak. Lihat apa jawaban sang alim, saudaraku yang Allah muliakan. Tatkala ditanya tentang seseorang yang telah membunuh 100 nyawa dan dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban sang alim? Fa akhbarahu anna lahu taubatan wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa bainat taubah. Lihat jawaban yang dibangun di atas ilmu, bukan hanya sebatas perasaan. Sang alim mengatakan bahwasannya baginya pintu taubat sangat terbuka lebar. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi seorang hamba dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebesar apapun yang dilakukan seorang hamba, tatkala dia jujur ingin bertaubat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memperdulikan dosa hambanya sebesar apapun yang dia bawa. Tatkala dia hendak kembali kepada Allah, Allah akan ampuni dosa si hamba tersebut. Maka thumma dallahu ala baladin ahluhu salihuna liyakhruja ilaiha. Kemudian sang laki-laki tersebut diarahkan oleh sang alim tadi untuk berhijrah, meninggalkan kampungnya yang buruk, yang membuat dia berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah kepada suatu negeri, suatu kampung yang penduduknya adalah orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang mampu istiqamah di atas amal-amal kebaikan karena dia melihat kawan-kawannya yang saleh. Fa kharaja, akhirnya sang laki-laki tersebut dia mendengar nasihat sang alim tadi, maka dia tinggalkan kampungnya yang buruk, dia tinggalkan tempat tinggalnya yang buruk tersebut, dan dia berjalan, dia keluar untuk pergi ke tempat yang baik. Fa'atahul mautu fi athna'it tariq. Namun ternyata di tengah perjalanan malaikat maut menjemput dirinya. Kata penulis, fanzur al-farqa bainal alimi wal jahil. Maka lihat bagaimana perbedaan yang sangat jelas antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Meskipun seseorang dilihat baik oleh manusia sebagai ahli ibadah, namun tatkala dia tidak memiliki ilmu, maka dia akan berkata tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hujah, tanpa basirah, sehingga dia menyebabkan keburukan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Oleh karenanya Islam mengajarkan seorang muslim, seorang muslimah untuk beragama di atas basirah, di atas ilmu, karena ilmulah yang akan membimbing manusia di atas jalan kebenaran. Dan seorang alim, seorang ahli ilmu akan menjadi sinar bagi orang lain, cahaya bagi orang lain untuk membimbing mereka di atas kebaikan dunia dan agama mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.